Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang penuh berkah ini, tentunya untuk kembali melanjutkan kajian yang rutin kita sudah lakukan terkait dengan ilmu kaidah dalam menafsirkan Al-Quran dengan membaca kitab Al-Qawaid Al-Hisan, kaidah-kaidah indah di tafsir Al-Quran dalam menafsirkan Al-Quran karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita alhamdulillah di pertemuan ini masuk di kaidah ke-8 dari kaidah yang beliau sebutkan. Kata Ibnu Sa'di rahimahullah, al-qaidatu tsaminah, kaidah yang ke-8, tariqatul Quran fi taqriril ma'ad, metode Al-Quran dalam menetapkan hari ma'ad, hari kita kembali kepada Allah, hari kebangkitan. Iya, ini beliau menyampaikan satu sisi dari bagaimana cara Al-Quran meyakinkan kita dan memahamkan kita akan betul-betul adanya itu hari kebangkitan. Iya. Tentunya kita maklumi bersama sebelum kita bahas lebih jauh cara Quran menanamkan kepada kita adanya hari kebangkitan. Kita sadar bahwa iman kepada hari akhirat adalah salah satu rukun iman yang 6. Tentunya Quran pasti akan menanamkan kepada kita keyakinan ini tanpa ada keraguan. Iya. Karena ini salah satu rukun iman. Kita semua meyakini bahwa kita akan kembali kepada Allah. Setelah nanti kita meninggal, kita akan dibangkitkan untuk dihisab, dipertanyakan semua yang kita telah lakukan, lalu diberi balasan apakah surga atau neraka. Tapi karena banyaknya manusia yang mengingkari hari kebangkitan, maka Al-Quran datang dengan berbagai macam metode yang kuat untuk menetapkannya, bahkan dengan dalil akal, fitrah, pengamatan, sejarah, bahkan wahyu. Iya. Allah Subhanahu wa taala beberapa kali di Quran meyakinkan kita akan benar-benar adanya hari kebangkitan. Misalnya ada di surah Yunus ayat 53. Allah berfirman, wa yas'alunaka ahaqqun hu, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah benar-benar itu akan terjadi? Kul, katakan wahai Muhammad, i wa rabbi innahul haq, sumpah, sungguh demi Rabbku, sesungguhnya dia itu betul-betul akan terjadi.
Di surah Saba Allah juga katakan kepada nabinya, "Qul bala wa rabbi lata'tiyannakum." Katakan wahai Muhammad, betul demi Rabbku, sumpah. Betul demi Rabbku, lata'tiyannakum, bahwa hari kiamat itu akan datang kepada kalian. Di surah At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala katakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Apa kata Allah kepada Nabi? Qul, katakan wahai Muhammad, bala wa rabbi latub'atsun. Katakan wahai Muhammad, betul demi Rabbku, bahwa kalian akan dibangkitkan. Ini kan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran bahwa kita dalam kehidupan dunia ini, setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan. Quran, kalau kita melihat dan mempelajari bagaimana menetapkan akan adanya hari kebangkitan, ini banyak sekali di Quran. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, kita akan mendapatkan bahwa ada beberapa cara Quran menetapkan bahwa kita ini ada kehidupan setelah kematian. Pertama, kalau kita melihat Quran menetapkan adanya hari berbangkit dengan cara menyebutkan bahwa kita kan sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Apakah membangkitkan yang sudah ada itu susah? Padahal Allah menyatakan kita sebelumnya tidak ada. Jadi Allah mengingatkan bahwa kita sebelumnya tidak ada. Ini cara Quran ini menanamkan bahwa mudah bagi kita untuk dibangkitkan karena sudah pernah ada. Allah berfirman di surah Ar-Rum ayat 27. Huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk. Kita ini, bayangkan, dibentuk oleh Allah dari mani, bercampur dengan maninya ibu. Yang disebut dengan sel telurnya. Padahal sama-sama mani. Cuman istilahnya saja begitu. Maninya perempuan itu menyambut maninya laki-laki. Ia masuk. Dari sekian mani itu dipilih satu. Kan banyak itu mani yang masuk, tapi dipilih satu yang menjadi, atau dipilih dua yang jadi. Dari mani, kemudian darah, kemudian daging. Ini di usia 3 kali 40 hari. Di hadits Abdullah ibn Mas'ud. 40 hari pertama mani sampai berubah menjadi garis darah. Tidak langsung besar. Berubah jadi garis darah. Kemudian dari darah ini proses 40 hari lagi. Jadilah daging kecil. Setelah 120 hari diutus malaikat. Itu belum ada kehidupan sebelum itu. Belum. Diutus malaikat. Setelah 3 kali 40 hari itu, 120 hari kita di perut. Diutus malaikat. Ditiupkan ruh
mulailah kita bergerak. Bayangkan, dari tidak ada, Allah bisa cipta. Makanya Allah katakan di sini, lihat surah Ar-Rum 27. Wa huwallazi yabda'ul khalqa. Dialah Allah yang memulai penciptaan ini. Allah yang mengadakan kita dari tidak ada. Tsumma yu'iduhu, kemudian nanti Allah akan kembalikan kita. Setelah kita hancur menjadi tulang tanah, ya, wahai romim, jadi tulang dari tanah kembali. Dari tanah kita jadi tanah kembali di dalam kuburan. Kemudian Allah akan kembalikan jasad kita ini, akan kembalikan. Bagaimana tinggi kita sekarang, begitu nanti tinggi kita. Sebagaimana Adam nanti tingginya dulu di situ juga nanti dia bangkitkan. Kan Adam setinggi situna diro'a. Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hasta. Begitu nanti dibangkitkan. Sesuai tinggi kita di dunia ini. Persis. Tsumma yu'idu. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita. Kemudian Allah katakan, wa huwa ahwanu alaihi. Dan itu lebih mudah bagi Allah. Apakah susah? Orang-orang kafir kan menyangka tidak. Masa bisa dibangkitkan. Banyak sekali ayat di Quran. Bagaimana itu keyakinannya orang-orang kafir yang mengingkari akan adanya apa? Hari kebangkitan. Mereka kira kalau sudah jadi tanah, tidak mungkin. Tidak mungkin akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk pengingkaran mereka. Bentuk pengingkaran mereka terhadap yang namanya hari kebangkitan. Bentuk pengingkaran mereka terhadap adanya hari kebangkitan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran, itu mudah bagi Allah. Allah ingatkan kita sebelumnya tidak. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Di surah Al-Insan, boleh kita baca baik-baik surah Al-Insan. Makanya surah Al-Insan ini disunahkan baca setiap pekan. Kapan dalam sepekan disunahkan untuk dibaca? Kita tahu? Hari Jumat subuh. Kenapa? Karena kiamat akan terjadi Jumat. Itu hari kiamat itu sudah ada hari ini. Jumat. Cuma tidak ditahu Jumat kapan. Bisa saja Jumat besok. Tidak ada yang tahu. Dia terjadi Jumat. Kita diingatkan itu. Membaca surah Sajadah. Coba kita baca surah Sajadah. Isinya itu tentang hari kiamat. Coba kita buka Quran. Kita buka Quran dulu. Kalau begitu jangan dulu buka Al-Insan. Bagus As-Sajadah dulu. Yang dibaca hari Jumat. Kita mungkin tidak rasa kenapa sunnah Jumat baca itu. Sebagian orang lalai dari membaca itu di Jumat. Di subuh Jumat. Dia kira hanya sekedar sunnah biasa. Tidak. Itu ada kandungannya tentang hari kiamat. Coba mungkin buka Sajadah. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di awal, Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun.
Setelah itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala yatadakkarun yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun dzalika 'alimul ghaibi wasyahadah al-azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalqa wa bada'a khalqal insani min tin. Diingatkan di awal penciptaan manusia dari tanah. Tidak ada dulu Adam, tidak ada Adam. Kemudian Allah adakan min tin. Allah ingatkan di surah ini yang kita dianjurkan baca setiap Jumat, dari tanah. Dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ini kita ini, tadi Adam. Setelahnya kita. Kemudian kata Allah, kami jadikan dari keturunannya yang diambil dari saripati, air mani yang mahin, hina air mani dari air yang hina keluar di tempat kencing. Kita keluar dari situ, air yang hina. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Allah menyempurnakan kita. Yang saya sebutkan kita di mani, darah, daging. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kita dan meniupkan ke dalamnya ruh. Di tadi usia 3 kali 40 hari. Tiupkan ruh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dia Allah yang menjadikan untuk kalian as-sama', pendengaran. Kan tidak ada ini, Pak. Kan dari mani, kemudian jadi darah, kemudian jadi daging. Daging toh. Iya. Kemudian Allah yang menciptakan untuk kita as-sama', ini, telinga tak ini. Allah buat ini, tidak ada ini. Wal basar, Allah ciptaki mata tak, pandangan tak. Wal afidah, Allah cipta hati tak. Iya. Karena kita walaupun punya mata, punya telinga, kalau tidak ada hati tidak bisa kita paham. Tidak bisa paham. Iya. 3 alat pemahaman. Lewat pendengaran, penglihatan, hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian yang bersyukur. Padahal Allah telah beri itu. Sedikit kalian yang bersyukur. Kita ini kadang bilang alhamdulillah kalau dikasih ki harta. Dapat ki uang dalam sebulan baru bilang alhamdulillah. Kita tidak bersyukur bilang alhamdulillah, mata tak ada, telinga tak ada, ada hati tak. Padahal itu nikmat lebih baik, lebih besar daripada harta. Coba makin tidak ada mata tak, dikasih ki uang. Tidak ada telinga tak, dikasih ki uang. Kita kadang ini dapat istri cantik, alhamdulillah. Padahal biar ada istri tak, kok tidak ada telinga tak, jangan istri tak mau. Tidak ada orang mau. Si Fulan melamar tak, misalnya Haji Asri yang datang mau lamar, tapi tidak ada telinganya. Mana ada istri tak mau? Siapa yang mau ada orang tidak ada telinganya? Cacat, jelek, tidak ada telinganya. Kan begitu. Ini nikmat. Ini yang diingatkan dulu di sini. Dulu kita tidak ada ini semua ini. Tidak ada telinga tak, tidak ada mata tak, tidak ada semua ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang adakan. Yang parahnya adalah setelahnya. Ini yang saya mau sampaikan ke kita. Di ayat setelahnya ini di As-Sajdah. Wa qalu, tiba-tiba ada yang kafir. Wa qalu, jangan sampai kita di sini, Mas. Wa qalu, dan mereka berkata,
Aida dolalna fil ardi inna lafi khalqin jadid. Apakah bila kami telah lenyap hancur di tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Masa bertanya, kamu kan tidak ada sebelumnya, kamu tidak pikir. Tapi ini dasar orang kafir, Pak. Tidak ada keyakinan. Lihat Quran caranya. Caranya Quran menetapkan bahwa kita akan dibangkitkan. Mereka berkata, apakah ketika kami larut di tanah, kami akan diciptakan lagi? Kata Allah, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka, na'udzubillah, ya, betul-betul kafir terhadap perjumpaan dengan Rabb-nya. Lihat cara Quran. Dia tanamkan bagaimana kita sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan. Ini namanya cara Quran. Memahamkan kita. Kita bisa baca lebih jauh lagi setelahnya. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakan wahai Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu. Iya. Kemudian kamu mati, meninggalkan dunia ini. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Rabbmu kamu akan dikembalikan. Bukan mati jadi tanah selesai. Kita akan bangkit. Dibangkitkan. Lihat lagi setelahnya. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Percuma sudah ini, percuma. Kata Allah, sekiranya kamu melihat nanti, tapi kan kita belum lihat. Tapi ini namanya untuk menanamkan keyakinan bahwa kita ini ada hari kiamat, akan kembali dibangkitkan. Sekiranya kamu melihat mereka orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah, mereka berkata, Rabbana. Dia panggil di sana, baru dia panggil, wahai Rabb kami. Abasarna wa sami'na. Percuma, sudah lewat masanya. Wahai Rabb kami melihat, kami mendengar. Tapi di hari kiamat, tidak ada lagi waktunya. Kami melihat, kami mendengar. Farji'na na'mal solihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amalan soleh. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Di sana penyesalan. Mau kembali. Lihat cara Quran. Inilah cara Quran menanamkan kepada kita. Kita akan kembali setelah kita meninggal. Jadi jangan anggap dibilang, sebagian orang kan bilang, kan sunnah baca ini ayat. Sebagian orang lagi permasalahkan karena masalah sujud tilawahnya. Tidak ada masalah orang sujud tilawah. Memang ada ayat sajadah di dalamnya. Bahkan sebagian orang menganggap bid'ah. Akhirnya tidak dibaca di Jumat subuh. Tidak diingatkan orang hari Jumat bahwa itu akan terjadi seperti ini. Ini sajadah. Ini yang mau kita dipahamkan. Kenapa selalu setiap pekan diingatkan? Setiap pekan. Demikian pula al-insan, Mbak. Ini kita tidak bisa selesaikan as-sajadah sampai habis.
Setelah semua tentang itu, menanamkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Iya, kita akan meninggalkannya, tapi setelah meninggal tidak selamanya kita dikubur di alam kubur. Enggak, kita akan dibangkitkan. Ini cara Quran. Boleh kita buka Al-Insan untuk memahami juga bagaimana cara Quran menanamkan kepada kita bahwa kita ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Boleh kita buka. Ini juga disunahkan untuk dibaca pada subuh Jumat di rakaat kedua. Allah katakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa sedang dia itu belum merupakan sesuatu yang disebut? Tidak ada apa sebelumnya dibilang ubaid. Kan tidak ada ki. Di mana kita 100 tahun sebelumnya? Saya yakin kita di sini ini belum ada yang berumur 100 tahun. Makanya saya bilang, di mana kita sebelum 100 tahun sebelumnya? Ada ki disebut? Apakah sudah ada di antara kita ini? Atau ada di sini 100 tahun umurnya? Ini yang Allah katakan di sini. Ini langsung ayat pertama bahwa kita ini sebelumnya tidak ada. Hal ata 'alal insan. Kita ini insan. Bukankah kata Allah telah datang atas manusia itu suatu waktu dari masa lam yakun syai'an madhkura. Dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Tidak ada orang menyebut tak sebelum. Biar bapak tak, tidak ada yang sebut ki. Anggaplah bapak tak sudah 100 tahun ini dari sekarang lewat. Iya, tidak ada kita dia sebut sebelumnya. Nanti menikah dengan ibu tak, ada anaknya baru kasih nama kita. Iya, tidak ada kita sebelumnya disebut-sebut. Tidak ada kita. Baru kata Allah, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabatalihi faja'alnahu sami'an basir. Sungguh kata Allah, kami yang telah menciptakan manusia itu dari setetes mani. Min nutfah, setetes Pak. Setetes saja. Bukan itu yang keluar sempro satu selang. Setetes kata Allah. Nutfah. Iya, jangan sampai kita kira kita ini dari yang besar, yang banyak. Dari nutfah, setetes mani kata Allah. Amsyajin. Yang bercampur. Jadi dari mani tadi itu dicampur. Jalan menuju sel telur ibu yang keluar karena juga telah mencapai klimaksnya orgasme. Kalau enggak tahu jadi kan tidak bisa berbuat sendiri ini. Kalau bisa berbuat sendiri tidak perlu itu istri. Iya, harus ada dua. Iya, ketemu yang bersunat bercampur. Faja'alnahu sami'an basira kata Allah. Kemudian kami menjadikannya nabatali, kami mengujinya dengan perintah dan larangan, dan kami jadikan dia mendengar dan melihat. Dijadikan ki pendengaran tak dan penglihatan tak. Kemudian Allah katakan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kata Allah, sungguh kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Telah ditunjukkan. Turun Quran, Pak. Turun Quran. Diutus Rasul. Untuk menunjukkan kepada kita
ini jalan Allah ini. Ini jalan Allah. Maka dua di antara kita, imma syakiran wa imma kafur. Kalau kita melihat kenyataan, kita akan paham ayat ini dengan baik-baik. Setelah kita keluar punya mata, punya pendengaran, Allah jelaskan kepada kita jalan. Jalan. Maka ada dua jenis manusia. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur dan ada yang ingkar. Dua. Inna atadana lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Allah katakan, kami siapkan untuk orang-orang kafir aglal, rantai, salasil, rantai-rantai, wa aglala, dan belenggu-belenggu, wa sa'ira, dan neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sementara golongan yang lain, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafir. Ada yang beriman dapat nikmat. Ini kan menunjukkan bahwa akan ada yang namanya hari kebangkitan. Lanjut lagi sedikit. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tabjira. Ini kebiasaan Quran ini, Mbak. Kalau masalah adab itu biasa tidak dirinci, karena sudah mengerikan nih. Sudah mengerikan. Iya. Kalau masalah adab, masalah nikmat selalu dirinci. Karena kita ini kalau diglobalkan nikmat, dirinci saja kita tidak mau, kita lupa. Maka selalu itu nikmat dirinci di Quran, supaya makin berhasrat untuk memperbaiki kehidupan, amalan, supaya masuk ke nikmat itu. Dirinci. Iya. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tabjira. Yaitu air di dalam surga. Ternyata air yang kita minum tadi itu air di dalam surga. Iya. Yang daripadanya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nadar mereka kalau mereka bernadar. Memenuhi nadarnya, iya, dan mereka takut akan suatu hari yang azabnya Allah itu merata di mana-mana. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Ingat, makanan yang disukai. Kadang kita ini, kadangnya, kapan kita beri orang makanan? Kalau sudah sisa, hampir-hampir tidak bisa dimakan, baru kita kasih orang. Yang minum di air surga, yang memberi makan orang makanan yang dia sukai. Itu yang mendapatkan minuman di surga. Iya, karena bukan dermawan itu memberi orang barang sisa. Dermawan itu memberi orang barang yang masih kita suka. Iya. Kalau barang sisa berarti bukan dermawan itu. Memang kita sudah tidak butuh. Memang kita sudah tidak pakai. Baru kita kasih orang. Iya. Ini bukan karena dermawan, tapi mau terbebas dari itu. Ini sekali lagi setelah itu dikatakan inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguh, kata mereka, kami takut akan azab Rabb kami pada hari
yang orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Di sana nanti orang-orang tidak ada keyakinannya terhadap hari kebangkitan sehingga tidak beramal. Bermuka masam. Bermuka masam. Iya. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, tanamkan kepada kita bahwa kita awalnya tidak ada, kemudian ada, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kita. Ini cara Quran. Ini sedikit ini. Ini saya ambil dari yang disunahkan untuk baca hari Jumat. Kebetulan juga bertepatan dengan hari yang akan terjadinya hari kiamat. Disunahkan kita baca itu. Di situ, di dua surat ini terdapat faedah bagaimana Quran menanamkan keyakinan kepada kita bahwa betul-betul kita ini semua akan meninggalkan dunia ini dan setelah itu kita akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Ini Quran. Ini baru dua surat. Kalau mau lebih, kebanyakan yang menceritakan hari kiamat itu surah Makkiyah. Surat-surat yang turun fase Makkah. Itu di 13 tahun pertama kenabian. Setelah Nabi kan diutus di dua daerah itu hidupnya, Madinah, Makkah. Madinah 10 tahun, di Makkah 13 tahun. Iya, 13 tahun di Makkah. Berdakwah, mentakrir, belum menanamkan keyakinan kepada para sahabat bahwa kita ini semuanya akan dibangkitkan. Kenapa lama sekali begitu? Karena gini, Mbak. Kalau tidak ada keyakinan bahwa kita akan meninggal dan dibangkitkan, tidak mau kita beramal pasti. Tidak mau kita beramal pasti. Iya. Karena dorongan besar untuk beramal itu karena keyakinan bahwa kita akan memanen apa yang kita tanam. Iya. Sebagaimana di sana ada orang pengejar dunia. Orang kalau dia mau dapat hasil, pasti dia kasih tanam modalnya. Saya yakin kita kebanyakan kita ini pembisnis toh. Iya. Tidak ada orang itu bisa untung panen tanpa dia tanam. Tidak ada. Iya. Tanya mungkin saja diri tak. Tanya mi teman tak. Bilang, Haji, bisa nggak itu tiba-tiba beras dibawakan ki? Tanpa kita tanam apa-apa. Tidak tanam ki beras, betul, tidak tanam ki padi. Tapi kita tidak kasih uang pupuk. Kalau kita bilang, enggak Ji, saya tidak tanam Ji. Oh iya, jadi turun langsung dari langit. Tidak mungkin. Pasti ada kita tanam. Ada kita tanam. Minimal ada hubungan tak. Kalau tidak tanam apa-apa, tanam hubungan tak. Pasti tak. Ada hubungan yang kita tanam sehingga kita dikasih beras oleh petani. Berarti kan ada sesuatu yang kita lakukan dulu. Itu dipahami semua oleh penduduk dunia. Bagi orang kerja dunia. Iya. Maka Allah juga tanamkan begitu kepada kita. Bahwa nanti di hari kiamat kita akan memanen apa yang kita telah tanam. Lihat tadi Pak, surah As-Sajdah. Orang-orang mujrim, naudzubillah. Mujrim itu Pak yang bergelimang dengan dosa. Itu dibilang mujrim. Yang bergelimang dengan dosa. Di sana dia baru panggil Tuhannya. Rabbana. Iya, wahai Rabb kami. Kami melihat, kami mendengar. Kembalikan kami. Kami mau beramal soleh. Bukan di waktu tanam di sana. Di sana waktu panen. Waktu panen. Ini sekali lagi cara Quran meyakinkan kita bahwa kita akan dikembalikan. Bahwa kita akan dikembalikan. Sekali lagi kami hanya baca dua surat itu Pak. Dan saya tadi sudah kasih isyarat. Kalau kita mau lebih dalam,
bolehlah minimal kita baca surah-surah Makkiyah. Rata-rata surah Makkiyah itu Pak di surah Mufassal, surah-surah pendek. Surah-surah pendek. Makanya hikmahnya itu juga, kalau kita jadi imam, Nabi itu mencontohkan, rata-rata Nabi itu kalau jadi imam, yang dibaca itu surah-surah Mufassal. Surah Mufassal Pak, dalam fikih. Jarang Nabi baca surat seperti imam tadi, maghrib. Iya, maghrib tadi imam baca apa? Tidak ada yang tahu surah apa itu. Iya, karena banyak imam kita ini tidak tahu fikih. Merojaah hafalan di sholat. Dulu para sahabat kalau ada menjadi imam setelah Nabi meninggal, mereka bilang, saya sholat di belakang orang yang paling mirip Rasulullah imamnya. Bukan masalah bacaan. Bukan masalah lagunya. Tapi yang dia baca. Nabi sholat 5 waktu itu mufassal. Tidak keluar dari Al-Hujurat sampai An-Nas. Surah-surah pendek. Imam sholat 5 waktu. Kalau sholat sunnah, sholat malam, belum perpanjang. Mulai Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sholat sunnah. Tapi kalau sholat 5 waktu, yang kebanyakan orang kumpul, itu rata-rata surat mufassal. Yang surat-surat pendek, banyak pemisah. Kenapa? Mungkin Pak Imam, yang imam tidak tahu masalahnya. Sebenarnya di situ kebanyakan yang menceritakan kita akan dibangkitkan. Karena rata-rata ini surah pendek, ini Makkah, Pak. Surah-surah pendek itu Makkah. Iya. Dan kebanyakan orang, alhamdulillah, surah-surah pendek itu tahu. Hafal. Kadang tahu artinya. Makanya kita baca itu. Kalau Pak Imamnya baca Al-Baqarah, tidak ada yang tahu itu Al-Baqarah, terus ditanya lagi. Mana ada tahu? Jangankan artinya, surah saja kalau ditanya, surah apa tadi? Tidak ada yang tahu. Oh ternyata Al-Baqarah. Kenapa itu Pak? Karena kadang imam ya yang penting lagu. Kan banyak orang begitu. Yang penting lagunya enak. Kalau saya baca surah pendek itu tidak enak lagunya, tidak dapat. Tidak dapat sudais. Itu udah kejar. Kalau baca di belakang, dia tidak pikir Nabi baca atau tidak. Padahal yang diinginkan itu di sholat 5 waktu. Mumpung orang masuk masjid. Siapa orang mau masuk di masjid sholat malam? Yang baca panjang. Mumpung orang masuk masjid sholat 5 waktu, yang dibaca itu surah-surah Makkiyah yang menceritakan hari kiamat. Semua orang, oh kamu harus datang sholat lagi ini, saya akan mati setelah ini. Banyak kan begitu. Iya, tapi alhamdulillah ini saya cuma mengabarkan bahwa semua itu ada hikmahnya. Saya pernah bahas apa yang Nabi baca di sholat 5 waktu. Ternyata jarang sekali keluar dari surah pendek. Dari 5 waktu. Jarang sekali keluar dari surat pendek. Kenapa? Ternyata hikmahnya, sekali lagi hikmahnya sebagai penutup, ternyata kebanyakannya menceritakan hari kiamat. Nah orang itu kan yang kita mau dia semangat beramal. Kalau orang mau kita, kalau kita mau orang semangat beramal, kasih tahu, kita akan meninggal. Pasti orang beramal. Pasti itu. Bagaimanapun orang itu kehidupannya, iya, pasti dia akan beramal. Nah, inilah cara Quran sekali lagi untuk memahamkan kepada kita tentang hari kiamat. Alhamdulillah kita cukupkan. Nanti lagi insya Allah di kaidah ke-9 di pekan depan kita akan dijelaskan bagaimana cara Quran memerintahkan orang-orang yang beriman terkait dengan hukum-hukum syar'i. Ini juga butuh kita tahu ini. Gimana cara Quran dulu mengajak para sahabat untuk beramal. Ini butuh kita tahu ini. Supaya kita juga bisa semangat seperti semangat sahabat. Iya.
Ini nanti insya Allah kita akan mengambilnya di Jumat depan, semoga dimudahkan. Wallahualam, kita cukupkan dulu. Dimasuk. Kita adzan dulu. Baik, kita lanjut sedikit sambil menanti komat. Ya, yang ingin bertanya nanti gua akan main. Ya. Betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kejadian di Padang Mas sebenarnya nggak berhubungan dengan keimanan, menambah hasanah. Ketika 15 fajar yang dulu dan menghadapi Allah. Nah, di situ mengisahkan ketika nanti kita makhluknya dia itu sini, dia menjelaskan bahwa kita menunggu 70 tahun di situ, dan satu harinya mungkin 20.000. Dalam proses penantiannya, dia mengisahkan tentang itu paling pertama dan sampai hidup yang berurutan itu turun ke siang. Jumlahnya luar biasa banyak. Mulai yang kedua lipat-lipat ganda dan saya ini berpikir apakah kiamat kita dengan banyak pertama maksudnya karena kan Baik. masih ada dan kedatangan nanti sudah untuk meminta syarat. Mana yang lebih dulu apakah kita akan salah? Baik. Jadi yang pertama, Pak, masalah langit itu, kalau bumi jelas, Pak. Kalau gunung ini kan nanti akan dibenturkan, hancur bumi ini. Dan bumi ini diganti dengan bumi lain karena hancur, Pak, dengan hari kiamat. Langit juga begitu, Pak. Langit juga begitu. Kita bisa baca Quran surah Az-Zumar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan ketika terjadi nanti hari kiamat. Allah katakan wa ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung di tangan kanannya Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan, digulung. Dan semua
tersungkur pada hari kiamat ketika ditiup sangkakala, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini di surat Az-Zumar. Iya. Di surat Az-Zumar. Kita bisa baca lagi surat yang lain terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti. Di surah Ibrahim Allah katakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Jadi beda. Di surah Ibrahim, wa barazu lillahil wahidil qahar. Hari kata Allah, ketika bumi diganti dengan bumi lain, jadi bukan ini begini nanti, hancur kiamat, hancur. Iya, diganti dengan bumi lain. Was samawat, diidopakan juga, diatopkan juga langit. Demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Begitu, Pak. Sehingga nanti itu semua malaikat, tidak ada lagi langit pertama, kedua, ketiga, semua hancur. Semua isi langit turun. Sopan-sopan, itulah di surat tadi Al-Fajr. Mereka bersop-sop mengelilingi manusia. Tidak ada lagi tempat lari. Tidak ada lagi tempat lari. Itu diinginkan tadi di situ. Tidak ada lagi langit yang sekarang kita lihat ini. Tidak ada lagi gunung yang kita lihat. Sudah hancur. Tidak ada lagi tanda untuk seorang. Tidak ada lagi bukit yang menghalangi. Semuanya kelihatan. Semuanya kelihatan manusia dari awal hingga akhir. Nah itu jelas itu Pak. Iya. Kemudian pertanyaan kita yang kedua tadi tentang apakah kita duluan telaga atau syafaat? Syafaat dulu Pak. Iya. Syafaat itu kan terjadi dengan syafaat udma itu kan hisab. Orang-orang yang kebingungan di hari kiamat itu. Mereka berdiri di situ. Tidak ada yang mengetahui apa nasibnya. Mereka mendatangi Adam, Ibrahim, Musa, Isa untuk meminta kepada Allah supaya dihisab segera. Setelah itu Bapak, iya, walaupun ada sedikit perselisihan terkait dengan urutan Pak ya, bukan terkait dengan kejadiannya. Kalau kejadiannya pasti ada, cuman urutan itu ada sedikit perbedaan mana yang duluan. Ada yang mengatakan telaga dulu, jadi telaga itu diminum di padang mahsyar sebelum syafaat. Ada juga mengatakan setelah syafaat. Itu ada sedikit perbedaan itu dan tidak bahaya tentang itu. Wallahu a'lam. Iya. Kita cukupkan alhamdulillah. Ada. Apakah bersuara tinggi dan melawan suami bentuk dari akhlak yang buruk? Apakah juga demikian akan mempengaruhi rezeki suami dan nasihati istri? Demikian barakallahu. Baik. Insyaallah. Kalau akhlak buruk, ya tentu masa akhlak baik. Atau kecuali ada kan kadang yang begini ini kan, iya, kembali lagi ke daerah kadang di sebagian tempat. Ya di sebagian tempat begitu. Di sebagian daerah itu bukan akhlak buruk. Malah kalau suara halus, ada masalah. Iya, kalau suaranya keras berarti lagi enak-enak ini. Jadi itu juga kembali ke daerah, Pak. Karena saya dengar di Papua begitu.
Kalau dia pelan, hati-hati kakak. Ada masalah itu. Ya, kalau dia bilang kakak keras, berarti lagi bahagia. Jadi makanya kadang tergantung daerah. Tergantung daerah. Tapi kalau kita berbicara di Makassar ini, di Bugis, kan suara istri di bawah suara suami, kan begitu. Ya, kalau adabnya begitu ya termasuk akhlak tidak baik. Termasuk akhlak tidak baik tentunya. Iya, karena ditakbir dalam hadis bahwa istri itu kan awan, pakai ain, ya. Tawanan suaminya. Jadi istri itu tawanan suami. Makanya dia tidak boleh berpuasa kalau suaminya ada. Harus izin dari yang menawannya. Tidak boleh dia kasih masuk di rumahnya orang yang tidak diizinkan oleh suaminya masuk. Karena dia tawanan. Dia yang dipimpin, bukan pemimpin. Bagaimanapun itu pintarnya perempuan yang mengatur, tetap dia yang dipimpin, bukan pemimpin. Tidak boleh kita bilang, kita mau yang pimpin. Harus tetap kita jadi pemimpinnya. Walaupun kita tanya pendapatnya, karena dia lebih bagus mungkin caranya berpikir, ada pengalamannya. Tidak apa-apa tanya pendapatnya. Karena Nabi saja bertanya pendapatnya istrinya. Padahal belum dapat wahyu. Tapi tetap tanya pendapat istrinya. Iya, itu tidak menghalangi tanya pendapat. Tapi keputusan di pemimpin. Dari yang menawannya. Dari yang menawannya. Jadi tidak boleh. Sebagaimana adabnya itu tidak boleh yang dipimpin lebih tinggi suaranya daripada pemimpinnya. Begitu adab. Begitu adalah adabnya. Jadi kalau dibilang apakah termasuk adab, ya tentunya tidak. Iya, harus dia lebih rendahkan suaranya daripada suaminya. Wallahualam. Apalagi tadi? Ya kalau itu terkait dengan dosa, iya, terkait dengan dosa. Iya, kalau kita berbicara dosa, tentunya ada pengaruh. Iya, karena terjadi kerusakan di dunia, di bumi ini, di lautan dan di daratan, itu bimakasabat aydin nas, karena sebab kejahatan manusia. Sebab dosanya. Sebab dosanya. Jadi kalau misalnya itu bernilai dosa, ya dipastikan. Bisa dijadikan contoh. Seorang istri yang tidak menjawab ajakan suaminya, kan didoakan laknat oleh malaikat. Laknat itu kan dijauhkan dari kebaikan. Ya itu. Jauh dari kebaikan itu artinya jauh dari rezeki yang lapang. Atau dapat rezeki tapi laknat. Akhirnya hidupnya, hatinya selalu gelisah, tidak bahagia padahal banyak uangnya. Itu disebabkan karena itu semua. Karena ketidaktaatan kepada suami mendatangkan laknat dari malaikat. Dari malaikat. Iya. Wallahualam. Kemudian nasihat untuk istri. Wah. Tolong nasihat istri. Nasihati masing-masing Maki. Iya. Saya tidak tahu sifatnya istrinya Haji Asri. Gimana caranya? Susah. Iya, masing-masing Maki. Karena masing-masing kita ini tahu istri tak. Iya, nasihat ini baik-baik. Iya, istri tak. Kita masing-masing tahu dia bengkok atau dia lurus, bengkoknya bagaimana. Masing-masing kita insya Allah. Yang jelas makanya Nabi itu tidak memberikan nasihat khusus kepada para laki-laki terkait dengan istrinya. Nasihatnya rata-rata umum. Lihat diantaranya contoh. Nabi berkata istausu bin nisa'i khair. Nasihati perempuan itu dengan kebaikan. Tidak disebutkan kebaikan apa. Umum karena kita masing-masing tahu kebaikan apa kira-kira yang bisa dikasih tahu ini istri. Kan ada istri bisa langsung bilang jaga sholat sunnah. Tapi ada sebagian istri tidak bisa kita bilang begitu. Iya. Ada Tommy anaknya
hamil, menyusui. Saudara. Jadi sebagian istri kita bisa nasihatkan dengan sehat yang lain. Maka Nabi bilang begitu. Nasihati istrimu dengan yang kebaikan. Kebaikan apa? Yang bisa dilakukan. Kita tahu itu, istri kita itu bisa lakukan apa dari kebaikan. Itu yang kita kasih tahu. Karena kata Aisyah, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicinta oleh Allah itu kan yang terus bisa dilakukan walaupun sedikit. Walaupun sedikit, yang penting istri tak bisa terus lakukan, itu yang kita nasihatkan, yang kita sampaikan kepada. Iya, boleh seperti yang Nabi lakukan. Ada kita punya rezeki mau kita sedekahkan, jadi kita yang bersedekah. Suruh istri tak. Begitu Nabi. Suruh istri tak kirim. Kalau memang misalnya uang mau ditransfer, memang dari kita kan kita pasti mendapat pahala. Tapi suruh istri tak, biar istri terdapat pahala. Seperti Nabi. Ada kambing potong, dia suruh Aisyah bagikan. Setelah itu baru dia belum tanya, gimana? Sudah dibagi semua? Sudah Rasulullah, sisa yang kamu suka, pahanya. Kata Nabi, semua tersisa kecuali pahanya. Karena yang disedekahkan itulah yang tersisa. Yang mau kita makan itu jadi kotoran. Jadi kotoran. Mubah, tapi maksudnya Nabi menjelaskan pada istrinya. Tapi poin kita bukan di situ. Poin kita adalah, padahal Nabi kan bisa bagi sendiri. Di sahabat, belum potong sendiri, belum bisa bagi. Tapi siapa yang disuruh bagi? Kan istrinya. Istrinya yang disuruh kirim. Bagikan. Nah, itu diantara yang bisa kita lakukan supaya istri juga dapat kebaikan dari yang kita mau lakukan. Ya, dari yang kita mau lakukan. Wallahualam. Terakhir. Pertanyaan bismillah, apakah seorang wanita boleh mengunjungi masjid ketika haid tetapi bila ada udurnya? Seperti masih mendengarkan kajian. Pertanyaannya, bagaimana kalau seorang wanita haid memasuki masjid hanya karena mani-mani atau menunggu suaminya untuk sholat? Apakah itu juga sudah termasuk udzur? Ya. Udzurnya itu. Kan kalau disuruh oleh suami itu termasuk udzurnya. Seperti Aisyah. Nabi bilang, ambilkan sajadahku di masjid. Kan suaminya yang suruh. Dia bilang, saya haid. Kata Nabi, haid bukan di tanganmu. Artinya haid itu bukan keluar darah di tangan, bukan keluar darah di kaki sehingga tidak bisa injak masjid. Haid itu ya di tempat keluarnya haid, disitulah yang ada najis. Iya, haid itu namanya utur namanya karena suaminya menyuruhnya. Karena suaminya menyuruhnya. Ketika suami menyuruhnya tunggu kak di masjid, masuki nggak aman di luar, itu namanya utur. Itu namanya udzur. Tapi sebenarnya itu kan kita berbicara seakan-akan masuk masjid perempuan haid itu kalau ada udzur. Sebenarnya walaupun tidak ada udzur, menurut pendapat yang kuat, perempuan itu haid boleh masuk masjid walaupun tidak ada udzur. Itu menurut pendapat yang kuat. Karena ada yang berpendapat perempuan haid tidak boleh masuk masjid karena darahnya najis. Tapi itu tidak kuat. Disebabkan yang najis adalah bukan badannya, darahnya. Kalau dia bisa menjaga darahnya supaya tidak jatuh di masjid, hilang sebab pelarangannya. Hilang sebab pelarangannya. Jadi walaupun tidak ada udzur, boleh dia masuk masjid. Walaupun dalam keadaan apa? Haid. Yang penting dia jaga darahnya supaya tidak jatuh di masjid. Wallahualam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan depan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.